ملك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Bapak-bapak, ibu, jamaah salat maghrib Masjid Muhajirin rahimahullah, alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kajian disusul dengan bersama-sama hadir di kajian rutin Sabtu petang di masjid yang berberkah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemampuan kepada kita untuk mengikhlaskan amal-amal ibadah kita hanya semata-mata karena Allah, menyempurnakan nikmatnya di dunia ini dan di akhirat kelak, serta meringankan musibah-musibah kita, termasuk juga jamaah-jamaah kita yang sedang sakit. Jadi Abah Junaidi memberitahukan giginya Abah Samsul sakit, Abah Junaidi. Jadi mudah-mudahan cucunya beliau segera diberikan kesembuhan. Begitu juga dengan saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, kaum muslimat yang lain yang sedang diuji oleh Allah dengan penyakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan dan diangkat derajatnya ataupun diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca bersama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa kabar sebagai tahadus dan di rumah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Yang pertama, bapak-bapak, ibu, alhamdulillah di Wonosalam di pesantren kami ada tambahan lagi satu amanah dakwah, yaitu bapak-bapaknya mulai pengen diajari baca Quran. Jadi mohon doanya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan amal-amal ini walaupun sedikit demi sedikit itu nanti bisa menjadi simpanan pahala kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan demikian. Saya mendoakan bapak-bapak ibu yang di jamaah Masjid Muhajirin ini mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah. Dan juga nuwun sewu bapak-bapak semuanya, ini tadi saya bawakan terong dan manisan sedikit, saya taruh di samping masjid sini, Pak. Jadi kalau bapak-bapak ibu ada yang menghendaki membuat sakit di asbab mundur, dimasak, mudah-mudahan menyehatkan dan memberikan kemampuan kita untuk beribadah, semakin giat beribadah pada Allah. Dan demikian. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita akan membahas surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, wa la antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidun ma 'abadtum, dan aku juga tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian pun juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Bapak-bapak ini yang dirahmati Allah, secara guyon Pak. Ini tapi ini guyon Pak, belum pernah terjadi pada masa sahabat Pak. Jadi dulu salah satu sebab turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, surat An-Nisa. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendirikan sholat, jangan kalian dekat-dekat dengan sholat dalam keadaan kalian ini mabuk sampai kalian ini menyadari apa yang kalian ucapkan. Nah, salah satunya Pak, dikhawatirkan ketika membaca surat Al-Kafirun itu terbalik-balik. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, lani ilang gitu. Padahal kalau dalamnya artinya saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Tapi kalau lanya hilang jadi saya menyembah apa yang kamu sembah. Bahaya ya.
gitu. Karena itu salah satu larangannya itu pada salah satu tahapan pengharaman khamr itu kalau mau minum khamr jangan dekat-dekat waktu sholat. Setelah ayat itu turun, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, para sahabat ketika itu masih dihalalkan minum khamrnya itu setelah sholat isya, lalu kemudian subuh mereka sudah tidak mampu lagi. Biasanya kayak gitu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Cuman yang jadi guyon kalau di kalangan orang-orang ajam, orang-orang non-Arab yang tidak bisa bahasa Arab, itu khawatirnya kalau kemudian baca surat Al-Kafirun ini, walaupun dalam keadaan tidak mabuk, niku saged bulet boten mantun-mantun nggih Pak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma a'budu terus gitu ya. Tapi yang ini hanya berlaku kepada orang-orang ajam, orang-orang Arab. Tidak pernah berlaku, tidak pernah terjadi pada para sahabat. Yang terjadi pada para sahabat adalah dikhawatirkan nanti mereka salah membaca la a'budu ma ta'budun jadi a'budu ma ta'budun. Ini prolog untuk sekedar intermezzo. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Kafirun ini termasuk surat Makkiyah. Jadi diturunkan di kota Mekah. Ini menurut pendapatnya sahabat Abdullah bin Mas'ud, juga Al-Hasan bin Ali, juga sahabat Ikrimah. Tapi kalau menurut salah satu pendapatnya dari Abdullah bin Abbas, ini termasuk surat Madaniyah. Tapi insya Allah yang paling kuat ini termasuk surat Makkiyah, jadi diturunkan di kota Mekah. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara keutamaan surat Al-Kafirun ini, Rasulullah SAW bersabda, kalau Rasulullah SAW, Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Qur'an. Jadi surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, itu nilainya sebanding dengan seperempat Al-Quran. Hadis riwayat dari Anas bin Malik, diriwayatkan dalam keadaan mauquf. Walaupun ini mauquf, tapi karena tidak berkaitan dengan masalah-masalah hukum dan syariat, maka seringkali masih dicantumkan dalam kitab-kitab tafsir. Lalu kemudian bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, dari sahabat Ibnu Umar juga, Rasulullah SAW beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW seringkali ketika sholat fajar, sholat qobliyah subuh nih kok, dalam keadaan safar, beliau itu rakaat pertama membaca surat Al-Ikhlas, rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun. Mohon maaf, kembali Pak. Rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Kenapa kok demikian? Ada beberapa hikmah Pak. Dalam kondisi safar, kita itu dianjurkan untuk meringankan sholat kita. Karena itu kadang-kadang ketika safar kita diperbolehkan untuk menjamak ataupun mengqashar. Tapi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, walaupun ada anjuran untuk meringankan dari Rasulullah SAW ketika beliau bersafar, beliau tetap melaksanakan sholat sunnah fajar, tapi tetap juga bacaannya diringankan. Yang pertama beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua beliau membaca Qul huwallahu ahad. Tsumma qala, lalu kemudian Rasulullah bersabda, qara'tu bikum sulusal Qur'ani wa rubu'ahu. Saya membacakan pada kalian sepertiga Al-Quran dan seperempatnya. Sepertiga Al-Quran itu Al-Ikhlas, seperempatnya adalah Al-Kafirun. Jadi walaupun yang dibaca itu surat-surat pendek, tapi kemudian nilainya itu, bandingannya, timbangannya itu berat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada hikmah juga yang sempat terpikir dalam benak saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa kok Rasulullah itu memberikan sugesti, memberikan tasjid, qara'tu bikum sulusal Qur'ani wa rubu'ahu. Saya membacakan pada kalian sepertiga Al-Quran dan seperempatnya. Kadang-kadang manusia itu kan suka digoda oleh setan toh Pak. Nek moco surat-surat sing pendek-pendek, apalagi kalau kemudian ngimami pakai surat-surat sing pendek-pendek, setan itu goda antara imam dan makmumnya. Oh, sing diwaca pancet ae kulhu ae. Kan gitu. Imamnya juga gitu kadang-kadang merasa enggak enak ya kok bacanya kok harus kulhu wahad atau surat-surat pendek yang lain.
Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah itu kemudian seolah-olah memberikan sugesti pada kita bahwasanya ayat-ayat dalam Al-Quran itu bernilai pahala yang sangat tinggi, bahkan surat-surat pendek yang kemudian kita ini gampang digoda oleh setan untuk meremehkan kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Tadi itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau kita jadi imam ataupun jadi makmum, kebetulan makmum imamnya itu membaca surat yang pendek, makmum tidak boleh mencela, imam juga tidak boleh merasa tidak pede. Kenapa demikian? Itu berarti tidak ikhlas karena Allah. Kalau kita sudah beribadah, kita ini tidak perlu mengharapkan pujian manusia, juga tidak perlu takut untuk dicaci manusia, gitu. Jadi kalau kita ikhlas karena Allah itu Pak, cirinya cuma dua. Tidak mengharapkan dipuji manusia, juga tidak takut dicaci oleh manusia, gitu. Makanya Pak Junaidi mengumumkan perolehan dana untuk renovasi teras Masjid Muhajirin sekian. Ada yang mencaci, mungkinnya kok kalau diumum barang. Lalu kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Abu Junaidi atau yang lain yang mengumumkan, tidak boleh sakit hati kalau ada yang mencaci kayak gini. Ini juga berarti pada kita semua. Kalau kita berbuat amal soleh karena Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang mencaci, tidak perlu merasa sakit hati. Ada yang memuji, juga tidak perlu berbangga diri. Karena tujuan kita bukan itu Pak. Gitu. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ini hikmah yang pertama. Nah, ada seorang sahabat juga Pak, namanya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini sebenarnya namanya agung Pak. Jubair itu artinya jembar. Jadi bisa dikatakan Jubair itu mungkin dengan nama Jubair diharapkan hidupnya jembar, rezekinya kan gitu. Rezekinya gampang, kehidupannya enak dan sebagainya. Mut'im itu artinya orang yang suka memberi makan. Jubair bin Mut'im artinya orang yang luas kehidupannya, anaknya orang yang suka memberi makan. Lah kok ternyata Jubair bin Mut'im ini bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, beliau kehidupannya tidak seperti itu. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Jubair bin Mut'im ini kehidupannya tidak terlalu enak lah gitu. Lalu pada suatu ketika Rasulullah SAW bersabda pada sahabat Jubair, dan ini menunjukkan kasih sayangnya beliau pada para sahabat-sahabatnya. Dan ini bisa kita jadikan teladan. Siapapun di antara kita yang memimpin, mau memimpin keluarganya, mau memimpin di manapun juga, maka pemimpin ini harus menunjukkan kasih sayang pada orang-orang yang dipimpinnya. Karena itu Rasulullah bersabda, Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin satu kaum adalah pelayannya. Rasulullah itu kalau melihat sahabat-sahabatnya ada yang mungkin nelongso, kondisinya kurang dan sebagainya, itu sering memberikan hiburan-hiburan yang sebenarnya itu khusus bagi para sahabat ini, tapi kemudian ibrohnya bisa diambil secara umum bagi kita para umat beliau. Jadi Rasulullah SAW bersabda kepada Jubair bin Mut'im, kalau Rasulullah SAW, "Atuhibbu ya Jubair idza kharajta safaran an takuna min amsali ashabika hayatan wa aktsarihim zadan." Wahai Jubair, ini kan Jubair bin Mut'im itu kan suka safar, suka ikut berdagang. Tapi kondisinya tidak lebih baik atau lebih buruk dibandingkan anggota kafilah yang lain, gitu. Karena Rasulullah ketika melihat seperti ini, beliau bersabda, "Atuhibbu ya Jubair antakuna idza kharajta safaran antakuna min amsali ashabika hayatan wa aktsarihim zadan." Wahai Jubair, kamu mau enggak kalau nanti kamu keluar untuk bepergian, kamu itu kondisinya seperti teman-temanmu yang lain yang kecukupan, juga bekalnya lebih banyak daripada mereka. Qultu na'am, ditawari kados ngeten pasti mau Pak, gitu. Makanya salah satu model dakwah Rasulullah itu Pak, pendekatannya itu pendekatan lewat materi.
Saking kemudian beliau itu mendekati lewat materi, orang-orang tunduk Pak. Mau kaya mau miskin tunduk pada beliau. Ketika salah seorang sahabat, siapa itu Pak yang mengusulkan gali Khandaq, Salman Al-Farisi, itu membebaskan diri dari perbudakan. Itu salah satu syaratnya kasih emas 2 uqiyah. 2 uqiyah itu sekitar 2 kilo, 2-3 kilo Pak. Sama 300 bibit pohon kurma. Ternyata kemudian Rasulullah membantu dengan para sahabat-sahabatnya nanam pohon kurma hidup semua, tinggal emasnya. Lalu kemudian ada sahabat, diriwayatkan mungkin di sebuah riwayat disebutkan Ali bin Abi Thalib, nemu emas dibawa kepada Rasulullah, lalu kemudian sama Rasulullah diberikan pada Salman Al-Farisi, ditimbang pas 2 uqiyah itu Pak. Itu Pak pokoknya 2 kilo. Berarti berapa harganya Pak? Tapi Rasulullah itu sama sekali kemudian tidak keberatan untuk memberikan emas tersebut pada Salman Al-Farisi. Jadi karena kondisi beliau seperti ini, orang-orang itu tidak punya celah untuk kemudian mencela beliau. Dalam perang Hunain itu Rasulullah kasih harta pada orang-orang musyrik Mekah, sampai-sampai kemudian orang-orang musyrik Mekah yang sebenarnya sudah kaya-kaya itu, mereka mengatakan tidak mungkin ini dilakukan kecuali beliau betul-betul seorang nabi. Gimana nggak kayak gitu? Muawiyah bin Abi Sufyan, putranya Abi Sufyan, itu dikasih lembah isinya onta tok, itu milikmu semua. Ya, lalu kemudian Muawiyah bilang, anak saya belum dapat ya Rasulullah, anakmu Yazid dapat yang itu. Gitu. Jadi beliau itu pendekatan dakwahnya salah satunya materi seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena itu ini bisa juga kita contoh orang-orang yang mencemplungkan dirinya di dunia dakwah, maka dia harus siap untuk berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala, berjual beli kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Yang pertama dengan hartanya. Yang kedua dengan jiwanya. Dengan harta ini bukan berarti dia harus hidup miskin dah. Silakan hidup kaya, tidak apa-apa. Silakan hidup kaya. Yang penting dengan kekayaannya itu dia tunaikan hak-haknya. Yang jadi masalah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia itu kalau diminta infak nolnya sedikit, gampang Pak. Infak 1.000 rupiah nolnya cuma 3, gampang. Lalu kemudian suruh keluarkan zakatnya, tambah nolnya 1, 10.000, masih gampang Pak ya, insya ya. Tambah nol lagi 100.000. Insya Allah naik jamaah muhajirin masih gampang lah. Tambah nolnya lagi 1 juta. Tambah nolnya lagi 10 juta. Tambah nolnya 100. Kalau kemudian nolnya bertambah banyak, setan itu kadang-kadang masuk ke dalam diri kita. Ini infak sana ini rek. Ya Allah begini. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kemudian kita tunaikan hak-haknya harta kita, zakat itu kita tunaikan, maka harta kita yang dizakati semakin tahun tambah semakin banyak. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan pernah punya niatan jadi kaya. Niatannya harus diganti menjadi zakatnya semoga semakin banyak. Nek zakatnya semakin banyak, jenengan semakin kaya Pak. Gak ada ditanya orang semakin banyak zakatnya semakin miskin. Tidak ada kayak gitu. Jadi niatnya diubah, jangan minta semakin kaya, tapi diubah semakin banyak zakatnya. Kembali pada hadis ini Pak. Jubair bin Mut'im menjawab, "Na'am." Qala Rasulullah kemudian bersabda, "Faqra hadhihi suwar al-khamsa min awwali qul ya ayyuhal kafirun ila qul a'udzu birabbin nas." Maka bacalah 5 surat ini dari awal surat Al-Kafirun sampai surat An-Nas. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mohon izin, saya membacakan hadisnya persis apa yang tertulis dalam tafsir Qurtubi. Tadi saya sempat ngitung Pak, dalam Quran itu mulai dari Al-Kafirun sampai An-Nas itu ada 6 surat, bukan 5. Nah, panjenengan mungkin apa oleh tangkat ngeten iki, saya hanya membacakan hadis apa adanya Pak. Tapi memang wasiatnya Rasulullah baca mulai Al-Kafirun sampai An-Nas dalam perjalanan. Waftatih qira'ataka bi bismillahirrahmanirrahim. Dan mulailah bacaanmu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Qala Jubair bin Mut'im lalu kemudian mengatakan, memberikan persaksian,
Fa wallahi, demi Allah, laqad kuntu ghaira katsiril mal. Idza safartu aku abdahum hayatan wa aqalluhum zadan. Saya ini tidak punya harta yang banyak. Saya ini orang miskin. Idza safartu, kalau saya bepergian, saya ini kondisinya paling mengenaskan. Aku abdahum hayatan wa aqalluhum zadan. Bekal saya paling sedikit. Famu qara'tuhunna sirtu min ahsanihim hayatan. Sejak saya membaca 6 surat ini tadi, mulai Al-Kafirun sampai surat Anas tadi itu, setiap kali safar baca ini, sirtu min ahsanihim hayatan. Saya menjadi orang yang kondisinya paling baik. Wa aktsarihim zadan, dan juga bekalnya paling banyak. Hatta arji'a min safari dzalik, sampai saya pulang dari perjalanan saya ini. Saya akan coba Pak Lim. Dengan naik safar, maos Al-Kafirun ngantos Anas, gitu Pak. Niatnya agar kondisinya baik, bekalnya banyak, tidak apa-apa. Wong kita ini lagi berdoa pada Allah yang Maha Kaya, loh. Nyuwune tenggone Gusti Allah niku nyuwun materi napa mawon, boleh Pak. Gitu. Apakah boleh baca ini niatnya agar kaya? Boleh, silakan baca saja Pak. Gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada juga sebuah hadis dari Farwah bin Naufal al-Syai. Qala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki berkata matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, wahai Rasulullah, berikan saya wasiat." Qala, Rasulullah kemudian bersabda, nah ini hebatnya Rasulullah itu gitu Pak. Rasulullah itu memberikan wasiat, nasihat itu beliau mengetahui kondisi masing-masing sahabatnya Pak. Yang diberikan satu nasihatnya baca surat Al-Kafirun, tapi gunanya banyak. Qala, Rasulullah bersabda, "Iqra inda manamika qul ya ayyuhal kafirun." Bacalah ketika kamu mau tidur surat qul ya ayyuhal kafirun. Fa inna bara'atun minasyirki. Karena sesungguhnya surat ini mengandung pembebasan dari kemusyrikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena itu sahabat Abdullah bin Abbas itu memberikan komentar. Laisa fil Qur'ani asyaddu ghaidan li iblis minha li'annaha tauhidun wa bara'atun minasyirki. Dan ada di dalam Quran itu sebuah surat pun yang lebih mampu membuat iblis marah kecuali surat Al-Kafirun. Kenapa demikian? Karena di dalam surat Al-Kafirun itu ada kandungan tauhid dan pembebasan dari kemusyrikan. Nah, ini diantara fadilah-fadilahnya surat Al-Kafirun, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah.